Udah di-record. Saya belum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Yang lain ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Apa kabarnya nih di pagi ini? Sorry, saya selalu deh telat ya. Gitu lah. Lupa pakai akun yang mana kalau di Zoom. Nanti kalau saya pakai langsung jadwal, nutup kelas lain juga. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi nih. Syukurlah pada sehat. Sudah tampak nih wajah-wajahnya yang masih berseri-seri di pagi ini, yang masih segar. Ya, mungkin yang kalau yang masih tertulis namanya saja di namanya ini, bukan hanya tinggal nama saja ya. Orangnya ada, tapi ada apa saja ya kerjanya. Tapi harapannya bisa menyimak ya, teman-teman. Bisa bukan hanya join nama, kemudian memperhatikan apa yang akan kita bahas nih di materi ini. Apa yang akan kita bahas di materi ini. Pertemuan ketiga kewirausahaan RA. Untuk presensi silakan ya teman-teman. Untuk isi presensinya di Google Classroom. Di Google Classroom-nya ada link, ada formnya ya. Ada yang komen. Kenapa nih? Maaf Pak, sebelumnya saya perdana raga jadwal RA bertabrakan dengan paralel. Bagaimana? Oke, silakan disesuaikan pakai RS ya. Kalaupun belum tidak pindah, teman-teman dikomunikasikan juga ya dengan kelas RB. Ada di sini yang entry-nya kelas RB tapi join-nya di RA, atau sebaliknya yang entry KRS-nya di RA tapi join-nya di RB. Ada nggak? Yang dari ada Pak. Ada ya? Pak, saya dari RB ingin pindah ke RA Pak. Mau jumpa dengan saya ya? Atau jadwalnya bertabrakan? Jadwalnya sedang bertabrakan Pak dengan kelas lintas prodi Pak. Ya. Ini termasuk yang chat saya pagi-pagi ini. Oh ya, habis. Pindah dari kelas RB-nya ke kelas RA. Oke ya. Jadi selama itu dikomunikasikan, jadi kita pengampu juga tahu ya, berarti sudah ada komunikasi dari teman-teman. Jadi begitu misalkan tugasnya dikoreksi, bukan nggak dikoreksi, begitu dikoreksi, namanya tidak ada di list daftar kelas, nanti nggak dikoreksi ya. Jadi dengan teman-teman mengkonfirmasi seperti itu, oh ya ini ada yang pindah jadi dikoreksi. Ini ada yang sudah mengkonfirmasi ini dari kelasnya Pak Mugi atau dari kelasnya Pak Edil. Itu ya, jadi terekap ya. Itu nanti teman-teman komunikasikan juga ya dengan kelas RB. Oke. Kita pagi ini nanti saya share materinya di Google Classroom ya. Materi kita hari ini pertemuan ketiga, kita masih tentang mindset kewirausahaan. Saya belum share screen, lupa. Sebelum lanjut materi, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bolehlah. Ada? Nggak ada ya? Belum ada ya? Oke. Jadi kita masih membahas seputar teori bagaimana mindset entrepreneur atau kewirausahaan, seorang wirausahawan.
Karena persepsi kewirausahaan itu seperti yang dibahas kita minggu lalu ya, kita tentang saya share screen atau share apa ini ya? Screen. Oh, share screen, share semuanya ya. Dari awal kita menjelaskan ruang lingkup kewirausahaan, kemarin itu mengajak berpikir perubahan dan kreatif. Jadi ini pola mindset yang harus kita miliki ya, bukan hanya di entrepreneur atau kewirausahaan, tapi itu harus kita tanamkan sejak dini ya. Saat mulai kapan ya? Saat ini juga. Begitupun berpikir berorientasi pada tindakan. Kaitannya bukan hanya kewirausahaan, tapi luas, dalam konteks luas itu bisa kita terapkan ini. Ya, ada yang ya. Izin ke toilet ya, silakan. Jangan lama-lama, nanti ketiduran. Berorientasi pada tindakan dan memanajemen resiko. Sekilas hal ini adalah bicara tentang aksi. Ya. Bukan hanya ngomong aja, tapi actionnya mana. Setelah pola pikir, berpikirnya berubah, kedewasaan itu ada, menjadi pribadi yang kreatif, ya perlu tindakan, perlu aksi. Dan setiap dari segala keputusan ataupun yang kita temui tidak akan lepas dengan resiko. Di sini kita juga bijak bagaimana memanajemen resiko di segala hal. Kalau di kemarin materi kalau di RPL itu bagaimana memanajemen resiko dalam pengembangan sistem. Di dalam kewirausahaan ada juga bagaimana memanajemen resiko dalam kehidupan sehari-hari. Risiko itu tidak bisa lepas, ya. Tapi harus bisa dimanajemen. Nah, tujuan dari pengajaran materi hari ini berorientasi pada tindakan dan memanajemen risiko. Tujuannya adalah mempelajari salah satu karakter yang perlu dikembangkan sebagai kita calon wirausahawan atau Anda yang muda-muda ini untuk senantiasa berorientasi pada tindakan. Ya, pada tindakan. Harus bergerak. Kalau nggak bergerak ya tinggallah kita. Apalagi saing kita banyak, orang-orang muda yang kreatif banyak. Kalau kita nggak juga bertindak, ya rezeki itu juga nggak akan datang. Ya. Kemudian memahami tindakan, sikap yang perlu dimiliki, menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Mungkin teman-teman tahu ya, karakter kalangan teman angkatannya. Ada yang ngomong doang, ada yang aksi tapi tanpa konsep, tapi kebagian banyak yang janji-janji mulu, ya. Janji-janji, karena itu yang harus kita tanamkan, karena kita bukan calon anggota legislatif atau calon kades, ya. Tapi bagaimana tindakan. Cewek pun seorang yang Anda sukai, ketika Anda janji-janji mulu, dia akan menagih janji Anda. Ya. Nah, si Joyapul punya janji nih, nanti kita ikutkan ke pantai, kita makan bakso. Janji-janji mulu. Udah, tanpa kepastian, kalau ada kepastian, kita ditinggalkan. Seperti itu ya.
Kemudian menjelaskan konsep resiko dan bagaimana mengambil resiko yang harus dilakukan. Jadi ada resiko dalam membangun usaha, ya pasti. Tapi bagaimana memanajemen mengambil resiko tersebut. Jadi dengan banyak dengan adanya pertimbangan, dengan adanya analisis tadi, ya, analisis pasar seperti itu. Ingin berusaha. Kemudian mengidentifikasi resiko tersebut yang potensial terjadi ketika memulai usaha dan menjelaskan pengelolaan resiko. Jadi ini tujuan dari materi kita hari ini. Nah, ini ciri-ciri pengusaha ataupun dalam kehidupan sehari-hari ini sudah ada nih, udah banyak. Jadi ciri-ciri pengusaha itu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Nah, ini yang harus kita miliki, orientasi PDCA. PDCA ya. Jadi ada rencana, plan, do, check, and action. Jadi itu yang harus dimiliki. Punya rencana, melaksanakan, kemudian cek, analisis, dan action. Itu yang harus. Ada juga yang sifatnya mungkin teman-teman tahu ya, NATO, no action, hanya berbicara saja, ngomong doang. Memang tong kosong itu memang nyaring bunyinya ya, nyata. Yang terjadi hasil dari ngomong saja, tapi tidak ada aksi, bisa berupa gosip-gosip belaka atau konflik-konflik. Ini harus dihindari. Ini ngomong saja, memerintah saja, memberi instruksi saja, tapi tidak ada aksi, ya nggak ada gunanya, nggak dipakai. Karena kita bukan pemilihan capres ataupun pemilihan dapil ataupun anggota legislatif, bukan. Jadi itu adalah kepribadian, teman-teman. Kemudian nado, no action, dan hanya mimpi. Enak kalau hasilnya berupa visi, hanya berupa karya seni, punya gambaran yang jelas, langkah-langkah visi. Jadi dia punya visi saja, punya rencana, punya gambaran. Tapi tidak ada aksi, ya sama saja ya. Tapi ya mimpinya ini jika bagus, dream only ini menjadi karya seni. Bisa dia hanya ngomong aja, dia bisa memakai kata, tapi dia tuangkan di dalam. Saya menghasilkan puisi, saya menghasilkan banyak karya-karya sastra. Bagus, silakan. Tapi ini hanya sebagian saja ya, bisa menuliskan mimpinya. Atau nacho, no action, hanya konsep. Nah, ini menghasilkan falsafah, menghasilkan teori saja. Nacho ini umumnya kita akademisi. Nah, di akademisi itu belajar teori aja. Itu mungkin udah ditinggalkan juga ya. Tapi logika formal dan terlalu banyak untuk bagian karakter orang yang terlalu banyak alasan, terlalu banyak teori yang dia gunakan, tapi tidak ada aksi. Ini begini banyak benar tuh alasan. Memang kalau dicari tidak sebelum kita membuat aksi, akan ada beribu-ribu alasan. Jadi penghambat kesuksesan itu adalah salah satunya banyak sekali mimpi ataupun konsep alasan. Ini ruang lingkup akademisi, punya asumsi, kemudian dituliskan hipotesis, kemudian dites dengan kumpulan data, sehingga menghasilkan keputusan,
kumpulan dari data-data tersebut tentang tujuan. Ini maju. Jadi jika dia punya konsep, tetapi dengan teori, dengan hipotesis, itu yang dilakukan oleh sebagian besar kita akademisi. Karena kita saat ini belum melakukan, kita kan masih belajar teori, masih membekali keilmuan. Nanti setelah saat kerja baru action itu ya. Jadi itu yang tergambarkan Nacu itu di akademis. Kita mengembangkan proyek tapi dalam skala menengah kecil, dalam tubus-tubus. Jadi gambarannya itu akan seperti itu. Itu sejauh ini masih. Kalau teman-teman tidak sebagian ya, tapi sebagai teman-teman punya kerjaan konsep dan ini punya program di luar Anda menggarap proyek lagi mahasiswa ya, berarti Anda bukan binaan, tapi terbaik. Tapi ya, yang kita harus targetkan ya, kita harus plan, do, check, and action. Dan itu mental yang harus kita bangun. Jangan ngomong doang nih. Harus punya tindak. Begitupun Anda suka dengan seseorang, artinya mungkin wanita cewek Anda suka apa ya? Suka bunga, suka es krim, suka diajak makan bakso oleh Raffi. Tapi dia butuh kepastian. Kamu harus bisa datang ketemu orang tuanya, kakaknya. Itu adalah kepastian. Itu jika dicontohkan dalam konteks yang demikian. Jadi ya kita itu harus ada action. Ini 8 kebiasaan kebanyakan orang yang efektif. Nah, efektif. 8 kebiasaan yang efektif menurut Stephen Covey. Stephen Covey ini bukan aktor juga, bukan. Stephen Covey ini 8 kebiasaan ini adalah proaktif. Jadi sebelum masalah itu datang, dia sudah bertindak, atau sebelum orang lain bertindak, ataupun sebelum ini booming, Anda adalah proaktif. Dan yang berikutnya, yang kedua, bermula pada ujung pemikiran, end of line. Bermula dari ujung pemikiran. Jadi ada satu pemikiran, ya, ada dan dituangkan di dalam konsep dan kita tindak lakukan hal yang utama. Jadi bisa memprioritaskan mana yang urgent, mana yang menjadi target. Seperti itu. Dan berpikir menang, win to win. Jadi adalah ketika berinteraksi dengan orang ataupun di dalam kita berteman, kita tidak boleh merugikan orang. Kita sama-sama baik, sama-sama enak, seperti itu ya. Kemudian memahami untuk dipahami. Memahami, jadi kita ingin dihormati, ya kita harus menghormati orang. Kita ingin dipahami, kita juga harus memahami orang. Seperti itu. Yang berikutnya bersinergi. Hubungan yang baik, bersinergi, kerjasama. Yang ketujuh, menanamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Ayo, apalagi lagi muda, yang harus semangat. Kemudian yang ke-8, menemukan keunikan dan membantu orang lain. Jadi menemukan keunikan dari diri kita atau faktor X dalam diri kita. Kita itu punya, setiap dari kita itu punya keahlian masing-masing yang mungkin belum dimiliki. Nah itu digali dari Anda belajar, dari berorganisasi. Itu keunikan dari kita, kemampuan kita. Tidak ada kita diciptakan untuk hanya sia-sia.
kita diciptakan untuk ya memenuhi bumi aja enggak. Jadi kita punya keunikan, kita punya potensi dari dalam diri kita, dan itu digali. Oke, sampai di sini paham? Oke, Intan Wulandari ada Wahri, terima kasih ya yang tetap setia menonton kamera. Oke, ini yang proaktif nih teman-teman. Yang proaktif ini mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan untuk apa hanya berwacana saja. Nah, ini hanya ngomong saja itu. Mengambil inisiatif, punya inisiatif dong. Ini berarti orang yang harus kreatif, harus proaktif. Ya. Kemudian mengambil tindakan sebelum kejadian yang tidak dikehendaki itu muncul. Itu proaktif. Anda pasti bisa memperkirakan. Kemudian terlatih di lapangan akan membuat Anda memiliki intuisi. Jadi bukan. Jadi intuisi itu perkiraan, memiliki analisis yang terlatih, karena ini dilatih di. Nah, ingat, Anda bisa lihat ini tikus ya. Jadi mengandalkan intuisi. Anda lihat tikus di rumah, bergeraknya cepat. Kita mau lempar batu ataupun mau kita bunuh, lari cepat. Jadi dia memperhatikan setiap sinyal. Ada soal hal gerak-gerak kecil ataupun ada perubahan, langsung dia bergerak, berlari. Nah, kemudian berlari, kemudian bersembunyi. Jadi ini memperhatikan setiap sinyal-sinyal perubahan kecil dan tidak terbelenggu dari zona nyaman. Seperti itu. Nah, ini di contoh yang kedua ini apa? Yang kecil-kecil ini kurcaci ya itu ya. And how ya. Jadi tidak terbelenggu pada zona nyaman. Terlalu terbelenggu, takut resiko daripada keuntungan, menyalahkan lingkungan. Nggak, jangan lagi nih. Tidak memperhatikan perubahan-perubahan, tidak terlalu terbelenggu pemikiran pada tindakan. Banyak itu persepsinya yang membuat dia berat untuk atau sudah nyaman. Jadi merasa sudah punya orang tua yang kaya, punya harta, punya keturunan yang nggak habis, udah nyaman untuk bertindak. Udah, semua itu akan habis. Begitu sakit ataupun musibah, semua akan terjual. Jika hanya mengandalkan ataupun menyalahkan lingkungan. Saya dari keluarga yang tidak berfungsi, orang tua saya lagi sakit, jadi tidak boleh menyalahkan. Nah, itu adalah aksi dari kita. Ya. Nah, jadi ini adalah pelajaran dari simbol ini. Lebih baik proaktif, bertindak cepat, mengenali lapangan, dan memiliki pertimbangan yang bagus daripada suatu yang lambat meskipun dengan pertimbangan itu. Jadi diilustrasikan tikus itu cerdik, geraknya cepat. Jadi ini untuk 8 kebiasaan dari 8 kebiasaan baik menurut Stephen Joy, ya, yaitu proaktif. Oke, ini yang kedua bermula dari ujung pemikiran atau end of mind. Ya. Tidak sekedar tujuan, tetapi tujuan yang benar. Pastikan agar mencapai tujuan yang benar, tuliskan visi pribadi hidup Anda dan yang menggambarkan tujuan dan cita-cita Anda. Jadi layaknya Anda pernah ingatkan ketika Anda sekolah, Anda ketika TK,
ketika SD, teburkan cita-cita. Saya ingat, cita-cita saya ingin jadi orang yang berguna. Saya ingin jadi seperti ibu saya, guru. Saya ingat ketika. Jadi dengan tujuan itu kita punya, jika kita ingat masa lalu, berarti kita punya target yang harus kita gapai. Seperti itu ya. Kayaknya Anda tangga, Anda mendaki anak tangga tersebut sehingga mencapai tujuan. Jadi itu adalah usaha. Ya. Agar mencapai yang benar, tuliskan visi hidup Anda yang mendapatkan tujuan dan cita-cita. Misalkan yang Anda saat ini lagi menyelesaikan tugas, target selesai menyelesaikan TA. Sudah itu target Anda, tujuan Anda. Pada bulan Juni saya harus wisuda, saya harus punya togel, harus memegang ijazah. Itu tujuan visi hidup yang jelas. Jadi bagaimanapun kayaknya anak tangga itu adalah lika-likunya. Ada proposal, ada bimbingan, ada koreksi, ada perbaikan. Itu adalah usaha yang dilakukan. Misi pribadi ditentukan melalui serangkaian tindakan. Nah, ini visi itu adalah tujuan. Ya. Tanpa misi, berarti tanpa tindakan. Misi pribadi ini ditentukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit yang sehingga membentuk kebaikan dan filosofi hidup. Misi pribadi. Jadi bermula dari pemikiran. Jadi punya target, punya tujuan, ada tindakan. Mulai dari tujuan pemikiran, dari pemikiran kita, dari konsep kita, ada aksi. Nah, ini adalah tahapan atau marketing risk untuk tahapan kebijakan. Seorang yang bijak itu dia berada di level setelah melalui tahap penginderaan, pengalaman hidup, keilmuan yang dia miliki, baru bisa menetapkan kebijakan. Enggak melulu kebijakan aja yang langsung ditetapkan. Berarti ceroboh. Penginderaan, ya itu anugerah yang kita miliki. Seperti ya melihat, mendengar, berpikir, ya. Jadi itu penginderaan kita. Itu anugerah. Dari pengalaman hidup, dari proses perjalanan yang selama ini kita dapatkan. Selama ini Anda dari pengalaman dari SMA, apa nih pengalaman ataupun dari semester 1, 2, 3 punya pengalaman saat kuliah, saat masa-masa mengerjakan tugas di akhir-akhir semester. Jadi itu pengalaman bagaimana target semester ini harus baik. Dari pengalaman semester lalu, ada tugas tidak bertumpuk bagaimana. Ya, kemudian dari keilmuan dari pembelajaran, baru bisa menjadi orang yang bijak. Jadi bukan langsung Anda orang harus bijak. Bijak itu juga enggak dulu langsung bijak. Bijak itu harus punya dasar. Jadi itu ya, seperti itu. Bijak itu kalau nggak punya pengalaman ataupun nggak bisa menganalisis, ya kecerobohan nantinya. Jadi bijak itu juga ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi Anda tetap harus jadi orang yang bijak, tapi harus punya tahapan yang Anda mulai dari apa yang Anda lihat. Jadi tidak melulus langsung ini teman saya langsung saya bela dia benar kebijakan saya harus rangkul dia. Dia ini salah atau enggak, ataupun beri dia masuk ke koreksi dia seperti itu. Baru Anda jadi orang. Jadi kalaupun Anda dikoreksi, nah seorang itu yang Anda contohkan Anda dikoreksi, jadi bukan langsung Anda merasa divonis, jadi dia memberikan maksud. Ya. Oke. Nah, penginderaan manusia tingkat 2 dan 3.
Jadi mempunyai intuisi dan mematangkan panca indera dengan pengalaman. Jadi itu panca indera, pengalaman itu termasuk indera. Memaksimalkan dan mengoptimalisasi penginderaan dengan pengalaman di lapangan. Pengalaman itu benar. Apa ya? Guru yang terbaik. Sinkronisasikan pikiran Anda pada tindakan. Kemudian penginderaan keenam diaktifkan. Wah, apakah saya harus punya batu cincin? Apakah saya harus bersemedi? Bukan. Penginderaan itu dari pengalaman, dari intuisi Anda di lapangan. Itu penginderaan. Dan action atau jadi itu ya penginderaan manusia tingkat 2 dan 3. Nah, penginderaan manusia tingkat 4 merupakan tahap tertinggi tahap penerapan pengetahuan dengan kebijakan. Pengetahuan punya kebijakan. Begitupun Anda berwirausaha, teman-teman, Anda harus punya bekal ilmu. Bekal ilmu. Wah, kalau berwirausaha nggak harus kuliah, Pak. Nggak. Ya, tapi dalam menyelesaikan masalahnya juga lebih kompleks dan di tingkat level pendidikannya. Ingat, kita ikut pendidikan itu akan mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan. Misalkan SMA, SD itu menyelesaikan masalah dengan 10 solusi, SMP 20, SMA 30. Di kuliah Anda lebih lagi, lebih dari orang itu menyelesaikan. Anda sudah punya ilmu marketing, ilmu dari belajar di sekolah, di kuliah. Nah, penginderaan yang ini, keempat ini, kebijakan membuat seorang kepemimpinan seorang menjadi kebijakan membuat kepemimpinan seorang lebih dari sekedar pemimpin biasa. Coba layaknya magnet yang berisi visi, harapan, dan inspirasi. Nah, Anda akan jadi pemimpin. Anda akan terus nanti Anda jadi pemimpin. Jadi Anda punya pengaruh nanti. Nah, hidup dengan kejelasan tujuan. Kita sama-sama belajar ya. Untuk menjadi seorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukan hidup kita ini dengan langkah-langkah berikut. Tetapkan tujuan akhirat. Misalnya hidup bahagia, sehat, terjamin ekonomi, sejahtera. Jangan lupa action. Ya. Jadi harus punya tujuan, tentukan langkah-langkah kecil. Target sekolah. Dalam minggu ini saya punya prioritas apa? 3 bulan ke depan saya punya target apa? Bahkan Juli nanti saya harus wisuda, berarti langkah-langkah kecilnya harus apa? Minggu ini saya harus selesai bimbingan bahasa. Minggu depan saya harus selesai metode. Nah, jadi langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Perhatikan setiap kemajuan yang dicapai. Lakukan evaluasi, selalu revolusi. Pindah usaha, merekrut manajer, memperbaiki proses produksi. Itu langkah-langkah jika berwirausaha. Nah, jika berwirausaha, selalu ada evaluasi pendapatan minggu ini. Jika ada kurang, nah, jika satu tempat lokasi Anda berwirausaha, wah ini konsumennya kurang, berarti Anda cari lokasi yang lain. Seperti itu. Jadi ada evaluasi. Saat mencapai goals, rayakan bersama karyawan dan keluarga. Tidaklah salah merayakan keberhasilan itu agar bisa rileks, Anda bisa keakraban, kekeluargaan itu bisa terjalin. Anda punya usaha nantinya, rayakan. Di akhir tahun Anda
menghitung keuntungan melebihi target, ya beri apresiasi karyawan agar dia lebih semangat. Ajak mereka liburan ke pantai, itu hal-hal yang sederhana. Jadi keakraban itu penting. Begitupun yang kita perlu lakukan teman-teman. Kita di akhir tahun, dari awal tahun 2021 itu banyak sekali proses perjalanan akademik itu, banyak sekali mengajar, meneliti, menguji, membimbing, dan belum lagi ya, ada kegiatan dengan mahasiswa. Setelah itu boleh di akhir tahun ada tenggat waktu space, walaupun itu sehari ataupun 3 hari, lainkan itu untuk merasakan dari rileks, dari penatnya pekerjaan, pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih matang. Nah, itu ya, hidup dengan kejelasan tujuan. Nah, kemudian sampai di sini ada yang ditanya? Belum ada? Oke. Nah, dahulukan hal yang utama. Ya, jadikan kebiasaan berkaitan dengan sikap mengedepankan prioritas. Prioritas. Bisa membedakan mana yang urgent dan mana yang penting. Urgent dan penting itu sama? Beda halnya. Beda. Urgent itu yang mendesak, penting itu yang membutuhkan perhatian. Urgent itu yang mendesak, penting itu yang harus dengan pertimbangan yang matang. Karena minggu ini ada yang mengganjal di tidur Anda. Tapi itu harus segera diselesaikan. Penting, itu harus punya porsi. Beri waktu yang lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang, dan beri masukan pengetahuan. Jadi itu ya, dahulukan hal yang utama. Dan harus bisa membedakan mana yang urgent dan mana yang penting. Jadi seperti itu ya. Jadi di kamar saya itu saya punya papan tulis di rumah, papan tulis di whiteboard yang kira-kira 30 lebar, yang kira-kira mengganjal tidur, yang menjadi pikiran konsep saya dalam bulan ini apa? Ini tentu saya ingat. Urgent dalam minggu ini saya harus menghasilkan apa? Ini yang mendesak sekali. Dalam minggu ini saya harus buat di awal-awal semester ya. Urgentnya apa? Di dekat-dekat masuk perkuliahan. Urgentnya apa? Saya harus menyiapkan materi pembelajaran. Pentingnya apa? Pentingnya nanti bagaimana output dari pembelajaran ini melalui tugasnya, apa yang diharapkan. Itu dipikirkan, perhatian yang menjadi perhatian besar. Jadi beri waktu yang lebih untuk bekerja dengan perencanaan dan mengembangkan hubungan dan manfaatkan peluang dan nah, manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana prioritas dan mana yang bukan. Ingatlah, tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Seperti itu ya. Jadi tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Jadi duduk sebuah masalah itu tergantung dari kita menempatkan ini masalah kita bisa besarkan atau bisa kecilkan. Ya, jadi sebuah masalah itu tergantung duduk permasalahan itu kita menempatkan, dan kita tidak semua masalah itu harus menjadi prioritas.
Anda diberi bayang-bayangan untuk bisa segera menyelesaikan tidak, tapi Anda masih kuliah, masih mengambil beberapa mata kuliah. Ya, Anda dalam minggu ini Anda ada punya tugas, Anda selesaikan minggu ini tugasnya. Jadi kayak prioritas pentingnya nanti Anda harus bisa menyusun dia. Jadi yang harus menjadi perhatian. Ya. Yang keempat, berpikir menang dan menang, win to win. Ya. Jadi kita layaknya berwirausaha ataupun Anda dengan teman Anda pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Sama enaknya lah. Ya. Anda enak, saya enak. Jadi teman Anda dalam kelompok enak nih dia kerjasama dengan saya karena saya bisa memberi kontribusi. Kami percaya itu terjalin. Win to win atau win to loss, loss to loss. Jadi ini sama-sama rugi. Jika Anda berpikir, kita berpikir misalkan, jika saya menang, Anda kalah, maka saya akan menang sekali saja. Dia nggak mau lagi kerja sama kita. Anda buka usaha, lihat orang ini layaknya bukan, sepertinya bukan orang asli sini. Jadi dihargai mahal. Kan belum tentu dia orang kaya. Dia orang pendatang. Seperti saya, datang kendaraan saya berplat gigi. Saya dihargai mahal. Saya belanja dengan harga mahal bisa. Saya belum tentu mau kembali lagi. Karena pasti orang ini memperkirakan saya hanya numpang lewat. Tapi dia merasa menang, dapat untung. Tapi belum tentu saya akan kembali ke dia. Nah, belum tentu juga saya hanya orang hewan. Walaupun plat saya gigi, saya berada di lampung. Seperti itu ya. Jika saya menang, Anda kalah, dan hanya sekali saja yang menang. Jika saya kalah, Anda menang, Anda hanya bisa menang sekali. Seperti itu. Anda punya teman, wah saya diuntungkan dengan kelompok. Saya tidak kerja. Nah, Anda nggak akan diajaknya lagi dalam kelompok. Anda akan ditandai. Nggak usah kelompok dengan si A. Dia kalau dalam kelompok dia tidak akan kerja. Ada ditandai. Jika Anda kalah dan jika saya kalah dan Anda kalah, mungkin buat apa diteruskan kerja? Seperti itu juga dalam berwirausaha seperti itu dong, win to win. Jadi jika saya menang, Anda menang, kita akan berjalan beriringan, saling memperbaiki, abadi bekerja sama terus. Seperti itu dalam kehidupan itu seperti itu. Harus saling sama enak. Harus jangan merugikan orang. Kenapa Eben Heather? Ada apakah dengan dirimu? Hanya lagi nyanyi rock nih. Nah, tadi lanjut ya. Ada yang ditanyakan? Belum. Nah, memahami untuk dipahami. Ya. Ini layaknya Anda ingin dipahami, Anda harus memahami. Walaupun sifat perempuan itu nggak hanya ingin terus saja ya, ingin terus dipahami. Nah, oke. Seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan atau mind untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi dan melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Jadi memiliki sifat terbuka, menerima masukan dari karyawan, memberikan masukan seperti itu. Jadi kita dosen mengagendakan TOP dengan para aswa, dengan asisten perkuliahan. TOP punya pengalaman, punya masukan, boleh. Jadi harus open mind, terbuka. Kita ingin memerintahkan seseorang, kita nanti punya karyawan, harus memberikan instruksi, tapi kita harus memahami dia. Mulai dari
soal pekerjaan juga, apakah melalui keluarganya dengan masalah keluarganya, kita harus bisa memahami agar dia nyaman. Jadi, kebiasaan mendengarkan dan memikirkan. Ada usaha untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Itu ya. Jadi kayaknya kita mau kayaknya kita memerintahkan orang bagaimana orang itu mau atau tidak jika kita di posisi tersebut. Jadi ada usaha menempatkan diri kita di posisi orang lain itu harus. Oke, sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Belum ada ya? Yang berikutnya ada bersinergi. Bersinergi diilustrasikan ini ya, 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Lebih besar atau sama dengan 2 ya teman-teman. Jadi bersinergi itu kita bersama itu menjadi satu kesatuan. Bahkan seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu satu total yang lebih besar dari jumlah elemen yang tunggal. Kerjasama itu bersinergi. Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Dan carilah rekan usaha atau teman kerja Anda yang bisa saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi agar Anda dapat berorientasi pada tindakan. Itu yang bersinergi, saling melengkapi. Itu yang namanya teman yang bersinergi. Tapi bukan dalam konteks kerjasama lalu dalam tugas, dalam UTS, kopi paste dalam kelas kami bersinergi Pak. Itu akal-akalan. Itu akal-akalan. Jadi bersinergi itu kooperatif, mendengar, merespon, dan kooperatif. Itu bersinergi. Oke. Yang ketujuh dari 8 kebiasaan, itu menanamkan ketahanan dan fleksibilitas pada kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah beri jiwa, makan jiwa spiritual. Jadi memberi makan pada jiwa spiritual. Jadi dalam diri kita itu harus dekat dengan holik, ya. Harus punya jiwa spiritual. Dalam bertindak juga, walaupun action, tapi nggak gegabah, ya. Ada kontrol dalam diri kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bertuhan, ya. Kita tahu ya, kalau Indonesia itu kan dalam Pancasila pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Semuanya bertuhan. Semuanya walaupun dia merasa gagal, dia punya kekuasaan, punya jabatan, selalu berorientasi pada tindakan dan selalu melakukan tindakan yang menurutnya benar. Tapi dengan adanya jiwa spiritual, ada hal yang dia takut, ada hal yang mengontrol dalam diri. Seperti itu ya, beri makan pada jiwa spiritual, hidup yang seimbang, lakukan meditasi, baca buku setiap yang membangkitkan semangat, dan dengarkan musik yang menggairahkan. Jadi itu ya, untuk menajamkan ketahanan. Orang yang tangguh itu, jika kita sibuk punya masalah, mungkin mengadu sama yang di atas. Kita punya Tuhan, kita sendiri, kemudian hidup itu harus seimbang antara spiritual dan kehidupan keluarga dan pekerjaan, mengimbang. Harus juga rileks, beri hiburan diri, nonton musik, nonton
bioskop silakan. Jadi tapi harus seimbang. Ada di waktu mana kita harus bekerja dan ada waktu di mana kita harus memberikan ketajaman ketahanan pada diri kita. Harus berbuat. Jangan pernah takut menghadapi masalah kecil. Dan smart mistake, jadi kita itu belajar dari masalah lalu dan orientasi yang akan datang. Dan ingatlah ketika manusia menciptakan pensil dan manusia itu sendiri yang menciptakan kompas. Jadi seperti ini. Jadi semuanya itu kita punya masalah, kita pasti bisa menghadapi. Jadi benar dari pesan agama. Jadi Allah itu tidak akan menguji di luar kemampuan kita. Dan setiap ujian itu membuat kita naik level. Itu berpikir seperti itu saja. Ya. Kemudian bukalah kekuatan melainkan bukan yang terkuat, melainkan yang adaptif, yang berumur panjang. Anda tangguh hari ini, tapi tidak akan bisa berumur panjang. Ini bukan yang terkuat, melainkan yang bisa beradaptasi dan berumur panjang. Dari dalam kewirausahaan seperti itu. Usahanya maju lancar, tapi hanya sebulan 2 bulan. Tapi kalau dia tidak bisa berinovasi, ya pesaing-pesaingnya juga akan banyak. Jadi problemnya banyak ya. Yang ke-8, menemukan keunikan pribadi dan buatlah orang lain menemukannya. Dari perilaku efektif menjadi luar biasa. Mulailah dengan menemukan atau menggali keunikan diri sendiri. Temukan keunikan pribadi kita. Tapi kalau malas-malasan itu bukan keunikan. Saya unik. Kalau saya bisa tidur sampai 12 jam hari, saya itu nggak makan, bisa nggak makan dalam 12 hari seharian. Hebat kan saya? Itu bukan hebat. Itu kecobohan. Jadi potensi diri kita itu ada 4 elemen utama. Ya. Satu pikiran. Saya yakin teman-teman kita nggak akan jumpa nih kalau nggak ada pikiran. Kalau yang nggak ada pikiran mungkin udah dipasung ataupun udah jalan-jalan di luar. Kita itu punya tubuh yang sehat. Itu potensi dalam diri. Anda yang masih muda, kulitnya belum kendur, ya, masih kencang-kencang, ya, itu potensi dalam diri Anda. Punya hati, ya kan? Saya yakin Anda punya hati. Setiap dari kita punya hati, itu potensi teman-teman di dalam diri kita. Dan punya jiwa. Kalau masih ada roh, masih ada semangat, itu potensi dari dalam diri Anda. Ini elemen dasar, elemen pokok yang ada di diri kita. Saat ini, ya tentunya Anda bisa berpikir, mencerna informasi, itu pikiran. Anda masih dikaruniai tubuh yang sehat, nggak sakit, nggak diinfus di rumah sakit, nggak tergeletak, terbaring tidur seharian. Itu potensi dalam diri Anda. Punya hati, punya jiwa. Nah, tugasnya adalah menjadi wirausaha yang punya daya juang. Jadi wirausaha punya daya juang, mempunyai intuisi yang tajam. Jadi intuisi ini layaknya hewan pemangsa itu punya intuisi. Intuisinya yang tajam untuk menganalisa setiap perubahan ataupun gerak-gerik halus ya, seperti tikus tadi. Intuisi yang tajam. Cepat jika ada sesuatu yang mencurigakan, cepat bertindak. Berani mengambil resiko dalam berusaha. Saya punya teori saja, tapi
wah saya ini analisis pasarnya, kemudian saya harus digital marketing saya seperti ini, promosinya, kemudian saya harus bekerja sama ini, tapi Anda punya sudah ditakutkan satu ketakutan, wah saya tidak punya modal, dan nggak jalan, kalau mengambil risiko. Nanti nggak ada pelanggan. Ingatlah, setiap usaha yang dimulai, setiap usahawan atau wirausahawan yang maju itu, mereka nggak langsung punya pelanggan, tapi mereka selalu menjaga kepercayaan pelanggan. Win to win, ya, seperti itu. Jadi butuhkan latihan konkret yang membuat kita kenal betul keadaan lapangan dan berani mengambil keputusan. Tidak go to risk. Ya, jadi bagaimana mengambil resiko, memanajemen resiko. Jadi resiko, jadi itu, jadi dari slide sampai slide ini kita berorientasi pada tindakan, berorientasi pada tindakan. Nah, ini baru masuk ke poin resiko. Pikir tentang resiko. Ini konsep resiko itu, kalau bicara risiko, ketidakpastian. Kalau dalam kita memperkirakan akan rugi, tidak takut akan tidak punya pelanggan, kemudian bangkrut, karyawannya nggak jujur, itu kekhawatiran. Jadi, tapi itu ada di sekeliling kita, teman-teman. Berada ketidakpastian. Kita belum tentu, nggak tahu kepastian kita dari waktu. Tapi kita merencanakan, kita memanajemen resiko. Resiko itu konsekuensi yang muncul atau dampak yang merugikan. Itu bayangan. Ya, resiko itu, ini definisi resiko ya. Ketidakpastian, ada munculnya dampak yang merugikan, risiko dalam pengambilan keputusan bisnis. Tapi hubungannya, risiko itu selagi bisa memanfaatkan celah, kemudian bisa memanajemen, hubungannya adalah risk, resiko, rizki, dan rezeki. Rizki dan rezeki. Itu yang paling berkaitan. Jadi memulai usaha terlalu banyak takut-takutnya, terlalu banyak analisis tanpa aksi, udah nggak akan, rezeki itu ataupun uang itu nggak akan datang. Pelanggan itu nggak akan meminta, tolong dong Pak Joyful, Joy Revelo ya, buatkan saya lihat. Mereka nggak akan datang langsung meminta request seperti itu. Pelanggan Anda, klien Anda, melainkan Anda harus survive terlebih dahulu. Anda harus promosi terlebih dahulu. Mempromosikan usaha, punya risiko, punya usaha terlebih dahulu. Motivasi mengambil risiko menginginkan pengembalian yang sepadan. Menginginkan pengembalian yang sepadan. Jadi ketika kita sudah kenal risiko, mestinya kita memperkirakan untungnya lebih besar atau ruginya yang lebih besar. Jadi karena karena yang tujuannya adalah menginginkan pengembalian yang sepadan, yang lebih dari kepepet. Kepepet ini tidak mampu mengkalkulasikan risiko atau tidak tahu risiko yang dihadapi. Jadi mengambil risiko, misalkan buka usaha, misalkan belum punya modal, tetapi berani untuk ambil pinjaman dana kur. Dana kur. Dia bisa mengkalkulasikan dalam per bulan pemasukan saya bisa mencicil pinjaman dana kur saya. Jadi punya target. Resikonya apa?
khawatir nanti tidak bisa bayar pinjaman tersebut. Jika dia bisa mengkalkulasikan, jika usaha saya maju, saya bisa membayar cicilan pinjaman dan saya bisa mendapatkan untung. Dan untung yang saya dapat, saya bisa mengembangkan usaha. Ya, seperti itu. Ya. Kayaknya ambil kredit motor, ambil kredit mobil. Kita sudah mengkalkulasikan risiko. Risiko, saya punya motor, saya bisa memanfaatkannya untuk transportasi. Untungnya saya dapat. Resikonya, ya kekhawatiran tidak bisa bayar kredit. Tapi itu yang berani mengambil tindakan itu karena bisa mampu memanajemen resiko yang datang. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan takut. Konsep resiko, ini adalah sebuah pengantar. Jadi resiko itu dalam bisnis itu resiko murni. Ada resiko hilang, rusak, aset yang dimiliki, kecelakaan kerja, risiko akibat tuntutan hukum, operasional, bencana alam, itu risiko murni. Punya kios kebakaran, risiko murni. Ada karyawan yang kecelakaan kerja, itu risiko murni. Operasional ataupun perubahan harga, itu risiko murni. Kalau spekulatif ya, perubahan harga input, perubahan harga output, adanya kredit, spekulatif. Nah, ini jenis-jenis yang wirausaha. Oke, sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Nah, jika belum, kita bisa lanjutkan. Jadi bentuk kerugian akibat resiko itu, misalkan resiko langsung, nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung yang terjadi. Itu resiko langsung, maka resikonya adalah kebakaran kios, itu langsung. Atau bencana alam. Resiko yang tidak langsung, kemungkinan sales atau profitnya gagal diterima. Munculnya biaya operasional tambahan. Dalam produksi usaha Anda, ada biaya yang tidak terduga dari perkiraan. Itu resiko, jadi ada pengeluaran tambah. Kesempatan investasinya hilang, dan kerugian-kerugian lainnya. Itu kerugian. Itu resiko yang tidak langsung, yang tidak bisa kita perkirakan di awal. Di tengah jalanan proses usaha atau operasional ada biaya, ada target yang tidak terpenuhi secara tidak langsung. Jadi kalau di usaha-usaha yang sudah besar, untuk manajemen risiko, mereka sudah berinvestasi dengan karyawannya, misalnya karyawannya kerja dengan alat berat. Jadi, di manajemennya dalam bentuk apa? Dalam bentuk safety, pakai helm, pakai pelindung, kemudian apapun karyawannya diberi asuransi ketenaga kerjaan. Itu untuk memanajemen risiko. Dan usaha, asuransi, itu untuk memanajemen risiko apabila sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, apabila tertimpa musibah, ya sesuatu yang tidak kita inginkan, ya. Jadi itu ya dalam konsep manajemen risiko. Ini konsep risiko, masih di konsep risiko. Risiko itu bagaimana kita mengkalkulasikan. Dalam wirausaha seperti itu, tentunya seberapa sering risiko itu muncul, frekuensinya, seringan terjadinya, harus mengkalkulasikan. Bagaimana diterapkan aturannya di tempat
kerja Anda, tempat karyawan Anda, ataupun tempat kerja yang Anda tahu, punya SOP prosedur. Misalnya, jika memasuki kawasan ini, Anda harus pakai masker, pakai helm, atau pakai pelindung. Itu untuk memanajemen resiko. Dampak yang muncul atau timbul dari resiko yang terjadi. Itu dia pengasuh. Hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula, frekuensi yang sering terjadi, dan banyaknya kerugian yang didapat. Itu ya cara mengkalkulasikan risiko. Jika risikonya lebih besar dari perkiraan untung, berarti itu bukan usaha yang berlaku. Misalkan kita buka rencana usaha di sekolah, di dekat kampus. Buka usahanya adalah usaha jual sayuran, jual kebutuhan sembako. Apakah tepat? Jadi itu harus diperkirakan. Target pasarnya harus tahu. Apakah iya dosen, mahasiswa akan belanja beli sembako misalnya dekat-dekat kampus, di seberang kampus. Nah, jadi itu yang dikalkulasikan. Kemudian jadi melainkan yang dibutuhkan di dekat wilayah kampus kita pastinya percetakan mungkin, ya. Kemudian karena ITERA sering ITERA ada yang wisuda, mungkin ada usaha fotografer atau usaha cetak foto, cetakan, dan seperti itu. Jadi harus bisa mengkalkulasikan kita resiko. Begitupun kalkulasi akan buka usaha lagi hujan, itu tidak mungkin kita buka usaha menjual es. Saat lagi hujan pastinya yang lagi dicari adalah yang panas ya, bakso model begitu. Ataupun lagi panas, pasti yang dibutuhkan orang yang seger-seger. Contoh, konsep resiko ini sebuah komentar ini contoh mengkalkulasikan resiko. Risiko ini sering terjadi pencurian barang. Dalam 1 bulan 5 kali ada pencurian barang. Dampaknya adalah rata-rata kerugian 300. Jadi dari 5 kali dalam 1 bulan itu kalikan dampak yang lebih. Tapi 1.500.000. Artinya dalam sebulan risiko pencurian barang itu 1,5. Jadi itu konsep bagaimana mengkalkulasikan resiko. Dengan kita memperkirakan kerugian ini, bagaimana kita memanajemennya? Ya, dari pencurian tersebut pasang CCTV, kemudian pasang SOP, pelayanan, penjagaan, berinvestasi seperti itu. Bukan karena langsung rugi dalam sebulan, 1.500.000 sudah tutup usaha. Bukan itu. Jadi harus diperkirakan. Jika di tempat Anda maju, kemudian tapi masih rawan pencurian, bukan pilihan untuk tutup. Tapi kita harus bisa memanajemen resiko yang ada. Nggak salahnya kita sewa daya, tapi karena perhitungan tempat usaha kita maju. Nggak ada salahnya kita pasang CCTV. Karena mengkalkulasikan keuntungan yang jelas. Seperti itu. Tidak ada salahnya, misalkan karyawan Anda perlu training, perlu pelatihan, mengoperasikan perangkat, misalkan Anda buka usaha laundry, ya, usaha laundry, karyawan-karyawannya di training, ambil orang yang sudah punya usaha yang maju, karyawannya di training bagaimana mengoperasikan mesin cuci itu. Itu adalah setelah pengeluaran, hanya setelah diberikan pengeluaran untuk biaya training, karyawan Anda bisa mengoperasikan. Anda punya karyawan yang andal yang bisa bekerja dengan baik,
Ya, karena sudah diperkirakan resiko yang keluar, ada biaya. Konsep resiko, tidak banyak lagi ya. Konsep resiko, pengelolaan resiko itu mulai dari resiko yang memiliki kemungkinan prediksi kemungkinan kerugian terbesar. Jadi itu ya, dari kalkulasi kita. Pilih strategi pengelolaannya, dikontrol, misalkan supaya resiko yang tidak muncul, misalkan punya SOP yang jelas. SOP bukan untuk dilanggar. Masuk lab harus punya SOP standar operasional, quality control. Jadi untuk menghindari resiko, bukan berlagak di dalam sebuah perusahaan, berlagak yang pakai helm, pakai baju pelindung, pakai sepatu boot, bukan gagah-gagahan, tapi untuk memanajemen risiko. Nah, tapi ya, hanya saja yang kalau yang nggak mematuhi SOP, kelalaiannya tidak mematuhi standar prosedur. Tapi kalaupun masih sudah mentaati SOP, tapi masih ada yang terjadi musibah, kecelakaan kerja, itu resiko yang sebelumnya sudah kita kontrol, yang sudah kita upayakan untuk dimanajemen. Caranya apa? Jika sudah mentaati SOP, tapi masih ada, ya asuransi tenaga kerja. Jadi itu untuk memanajemen resiko. Ditransfer ke pihak lain, misalnya konsulen, supplier, dan asuransi. Itu transfer ke pihak lain itu seperti itu. Resiko, misalkan contoh asuransi. Kemudian ataukah dibuat biaya sendiri, itu untuk memanajemen resiko. Jadi ada biaya cadangan, kalau disisihkan ini dana cadangan apabila terjadi risiko, atau operasional yang tidak terduga, itu biaya yang disisihkan. Oke, tipsnya bagaimana menghadapi risiko, teman-teman. Tadi perlu dipahami bahwa risiko ini tidak untuk menjadi penghambat untuk maju, ya. Bukan penghambat untuk maju. Risiko ini diambil sebagai konsekuensi mengambil sesuatu yang lebih baik, atau target keberhasilannya, perhitungannya. Resiko apa? Identifikasi resiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Jadi diidentifikasi. Jadi Anda buka wirausaha, Anda berwirausaha atau buka pekerjaan, buka usaha, identifikasi terlebih dahulu. Atau Anda kenali pasarnya. Nanti pasarnya apa, kemudian kebutuhan pasarnya apa. Kemudian identifikasi seberapa sering resiko tersebut muncul. Nah, dikalkulasikan. Yang muncul kerugian, dikalkulasikan. Diidentifikasi seberapa besar dampak dari resiko muncul. Nah, ini dari identifikasi resiko tersebutnya. Dari frekuensi dan dampak yang dirugikan. Dan tidak salah kita berinvestasi untuk memanajemen resiko. Siapkan langkah-langkah mitigasi dan hanya pada resiko yang dominan atau prioritas. Ya, itu langkah-langkah tindakan yang untuk memanajemen resiko. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang ditanya?
Coba di sini ada yang ditanya. Joyapo, Benny, Kevin, Adinata. Nah, ini question ya. Kreativitas ini terdiri dari 1% dan inspirasi itu 90% adalah kerja keras. Jadi punya rencana, punya target, harus ada action. Ya. Kalau yang melulu menebar janji, itu ditagih janjinya. Ya, karena kita bukan merebutkan kursi DPR, merebutkan kursi presiden, harus ada aksi. Oke, seperti itu ya. Oke, izin bertanya Pak mengenai mahasiswa yang mengikuti MBKM. Apakah kami tetap mengikuti kelas mahasiswa reguler lainnya? Oh, siapa nih? Ada orang yang ikut. Ada berapa orang yang ikut MBKM? Kalau yang di kelas Bapak yang saya tahu saya sama Syifa, Pak. Pipit dan Syifa Syaukiah. Syifa Sophia. Oke. Jadi yang benar, saya sudah tanyakan perihal ini juga ya. Untuk yang ambil MBKM, teman-teman silakan kalau mau join silakan, tapi tidak diubahkan untuk tugas. Boleh ngerjain, boleh ikut, boleh enggak. Karena nilai teman-teman juga nanti dari instansi itu ya, dari MBKM. Nah, kalau mau join di kelas ini juga nggak apa-apa, tapi tidak diwajibkan. Nilainya dari sana nanti. Tapi hitung-hitung mau belajar Pak, ya silakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Begitupun dengan mata kuliah lainnya, saya sudah tanyakan. Tapi untuk lebih lengkapnya silakan juga konfirmasi lagi ke prodi kita, proses prodi. Ya. Begitupun yang ambil BRPL, mata kuliah hasil konversi seperti itu. Nah, ada lagi apa lagi? Nih, ada lagi yang ditanya? Ya, Gusti Hariza. Bolehlah nyalakan kameranya. Izin bertanya Pak, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena kamera laptop saya error. Pak, saya mahasiswa terdaftar di Siakat itu di kelas RA Pak, tapi jadwal saya itu tabrakan Pak dengan kelas RA ini. Apakah sekiranya diperbolehkan Pak untuk mengikuti materinya itu di kelas RB Pak? Ya, silakan, kalau saya fine-fine aja. Ya, asalkan teman-teman join di kelas RB ya. Dan konfirmasi juga dengan kelas RB-nya. Dengan Pak Mugi ya. Dengan Pak Mugi dikonfirmasi juga apabila ada tugas teman-teman kerjakan, ini grup di sana, kelompoknya, misalkan bentuk kelompok, kerjain di sana. Agar beliau tahu nama Anda itu bisa tercatat untuk saat pengkoreksian nilai. Oke Pak, untuk absensinya seperti apa ya Pak? Apakah absen di saat mengikuti kelas RB atau gimana Pak? Oh ya, di saat RB saja. Oke. Oke. Berarti tugas-tugasnya juga mengikuti di kelas RB ya Pak ya? Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke. Karena kalau
ikut saya tugasnya saat presentasi ataupun ada tugas kelompok, Anda nggak ada. Itu yang dikhawatirkan. Oke. Ada lagi teman-teman? Benny, Kevin, Taufik, Ahmad. Gimana? Angguk-angguk geleng-geleng? Belum ada ya? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan ngomong doang belum. Kehidupan kita sehari-hari itu harus punya tindakan, punya rencana yang matang, punya langkah dan aksi. Ya. Jangan hanya mengandalkan konsep atau ngomong doang. Kalau yang sudah sering dikasih janji-janji pagi janjinya. Oke, mungkin sampai di sini ya. Silakan isi absensi. Kalau tidak ada yang ditanya, kita akan cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Ya, jadi ini pertemuan ketiga kita nanti ini, pertemuan keempat. Kalau dari lihat rencana pembelajaran kita nanti akan bentuk tim dalam kelompok. Teman-teman akan hari minggu depan kita masuk materi, spirit kewirausahaan dan faktor X dalam diri. Jadi masih tentang seputar mindset, kemudian dalam menulis kelompok ini dari awal. Saya rasa KRS sudah fix ya. Jadi kalau yang bentrok seperti Gusti tadi, silakan menyesuaikan dengan kelas yang tidak bentrok, tapi dikomunikasikan. Nanti karena akan pembagian kelompok, itu ya. Jadi tidak ada yang pindah-pindah. Oh Pak, saya belum pasti jadi kayak di KRS ini, kayak saya rasa tidak, karena sudah selesai ya tahap masa PRS ya. Oke, itu. Oke, demikian ya kuliah kita hari ini. Saya tutup ya teman-temannya kuliah hari ini. Sehat terus. Kita jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, mari sama-sama.